Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa mawala. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal takum nafsum ma qaddamat liqad wa taqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'du. Selamat pagi para sedulur YouTube. Ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Jadi para sedulur, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, diriwayatkan oleh Fatimah binti Qais radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan keberadaan ataupun tempat munculnya Dajjal nanti ya. Hadis ini bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ala innahu fil bahri sami au fi bahri yamani la bal huwa min kibalil masriq ma huwa min kibalil masriq ma huwa min kibalil masriq ma huwa wa au ma'a biyatihi ilal masriq, yang artinya sebagai berikut. Rasulullah SAW memberitakan bahwasanya Dajjal ala inahu tidaklah berada di Bahril Sami, di Laut Syam ataupun Laut Yaman, tetapi dia dari sebelah timur. Itu dikatakan dan diulangi terus ya, sampai hampir ulang 2 kali lagi ya. Enggak, dia dari laut sebelah timur, dia dari arah sebelah timur. Dan kemudian wa ma'a biyadihi ilal masjid, dan kemudian dia mengisyaratkan dengan tangannya menunjuk ke arah timur. Teman-teman, selama ini yang kita lihat, dengar dari banyak pendakwah, penceramah gitu kan, banyak teori-teori konspirasi yang muncul bahwasanya Dajjal itu akan muncul dari segitiga Bermuda, dari area yang ada di Laut Karibia. Bahwasanya Dajjal itu adalah Amerika, itu Dajjal besar, Dajjal kecil adalah Israel. Nah teman-teman, hadis ini memberitakan bahwasanya kita sebagai seorang muslim tentunya ya, sebagai seorang, insya Allah sebagai orang hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beriman, tentu referensi kita adalah Al-Quranul Karim dan hadisnya Nabi Muhammad SAW, bukan berdasarkan analisa ataupun interpretasi pribadi kita ya teman-teman. Kira-kira ini yang jelas-jelas di sini Rasulullah SAW memberitakan bahwasanya Dajjal itu nanti bukanlah dari Laut Syam ataupun dia dari Laut Yaman, tapi dia dari arah timur dari Jazirah Arab. Enggak di Laut Syam, enggak juga di Laut Yaman. Kalau selama ini kemudian diberitakan Dajjal akan muncul dari Pulau Sokotra segala macam yang ada di lautan zaman, dari hadis ini juga udah jelas ya, tertolak ya gitu. Yang jelas itu kan dari arah timur. Nah dari arah timur ini, timur daripada Jazirah Arab. Jazirah Arab itu kan memang dari Saudi Arabia, Qatar, ada Kuwait, di situ ada Uni Emirat Arab. Sebelah timurnya itu ada lautan namanya Teluk Persia. Di seberang Teluk Persia itu ada negeri Iran, teman-teman. Ada negeri Iran. Sebelah sononya lagi ada Pakistan, yang jelas dia seberangnya itu sebelah timurnya Iran. Dan di belakang Iran, belakangnya itu ada Turkmenistan, kemudian ada Uzbekistan, ada Tajik, Afghanistan di situ. Nah, ini negara-negara di sebelah timur daripada Jazirah Arab. Yang memang di sebelah timurnya itu ada sebuah wilayah gitu kan, yang dinamakan regionnya Khorasan, dan ini juga sudah diberitakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad radhiyallahu anhu rahimahullah, bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq memberitakan, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memberitakan bahwasanya Rasulullah SAW menceritakan ya tempat munculnya Dajjal, yang bunyinya hadisnya sebagai berikut. Ad-Dajjalu yahruju min ardil bimasriki yuqalu laha Khurasan. Dajjal akan muncul dari bumi bagian timur gitu kan. Tentunya timur pada waktu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memberitakan berita tersebut ya, dari Jazirah Arab gitu kan. Yang kalian sebut adalah namanya lah Khurasan. Ad-Dajjalu yahruju min ardil bimasriki yuqalu laha Khurasan. Dajjal akan muncul dari bumi sebelah timur, bagian timur yang kalian sebut wilayahnya adalah Khurasan.
Dan wilayah Khurasan ini sendiri teman-teman, ini meliputi uh, wilayah Iran, wilayah Turkmenistan, wilayah Afghanistan ya. Kalau di Iran tuh kotanya yang termasuk di situ adalah kota Tus, terus kemudian kota Tus, ada juga sebelahnya lah kota Asfahan ya gitu kan. Kalau di Afghanistan ada kota Herat dan Baloch, Herat ya, kota Herat. Di Tajikistan ada kota namanya Merv. Kemudian di Pakistan ada kota namanya Balochistan gitu kan. Kalau kemudian di Uzbekistan ada Samarkand, itu merupakan kota-kota yang masuk dalam region yang dulu namanya itu adalah Khorasan, yang sekarang memang kemudian terbagi di beberapa negara wilayah Khorasan. Yang jelas di sebelah timur daripada Jazirah Arab adalah Teluk Persia, di seberang Teluk Persia adalah negeri Iran gitu kan. Nah, memang arahnya sepertinya memang arah hadis ini memang kemungkinan besar di wilayah Iran, karena memang ada kota di wilayah Iran, ada 2 kota yaitu Naisipur dan Tus, itu memang merupakan masuk dalam region Khorasan ya teman-teman. Dan itu memang dikuatkan dari sebuah hadis juga yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad gitu kan, yang memberitakan bahwasanya kemunculan Dajjal gitu kan, yang mana Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya yang bunyinya sebagai berikut, Bismillahirrahmanirrahim, yakhrujud dajjalu min yahudiyati Asbahan wa ma'ahu sab'una alfa minal yahud, yang artinya sebagai berikut, Dajjal itu akan keluar dari wilayah Yahudiyah itu Asfahan atau Isfahan, wa ma'ahu sab'una alfa minal yahud, dan kemudian dia diikuti oleh 70.000 orang Yahudi. Dalam hadis yang lain juga diceritakan ya tentang pengikutnya Dajjal ini kan, yang dalam riwayat Ahmad juga kan, yang bunyinya sebagai berikut, Bismillahirrahmanirrahim, yahrujum ad-dajjalu yahruju min yatba'uhu ad-dajjala yatba'u ad-dajjala mi yahudi Asbahan sab'una alfa alaihim toyalisa. Dajjal akan muncul dari kota Asbahan atau kota Isfahan yang kemudian dia diikuti oleh 70.000 orang Yahudi Asbahan yang menggunakan toyalisa. Nah ini memang sangat jelas sekali ya, bahwasanya di hadis yang pertama tadi yang saya sebutkan, bahwasanya dia akan muncul dari kota Yahudiyah. Orang Yahudiyah itu artinya tempat yang memang dihuni oleh banyak orang Yahudi, yang namanya kota Asbahan. Dan dia akan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi dari tempat tersebut. Jelas sekali ini teman-teman, kota Asfahan sendiri bersebelahan dengan region Naisipur dan Tus ya, yang memang masuk dalam kota Khorasan ini, wilayah Khorasan. Nah, Asfahan sendiri adalah salah satu kota di Iran yang penduduknya banyak orang Yahudi di situ. Kota Isfahan atau Asfahan ini merupakan kota orang-orang Yahudi yang memang mereka migrasi jauh sebelum Yahudi pindah ke Eropa. Yang memang asal muasalnya mereka ketika penaklukan Raja Babilonia, Nebukadnezar menaklukkan Bait Allah di Israel Utara saat ini, dan banyak orang Yahudi yang ditawan kemudian dibawa ke wilayah Babylon ya. Sebagian kemudian bebas kemudian menyeberang ke wilayah yang saat ini dinamakan Iran yang dulu Persia. Mereka berkembang di situ di kota Isfahan, yang kemudian saat ini kota Isfahan adalah merupakan reaktor nuklir ya, pusat reaktor nuklir di Iran yang dibangun di zamannya Presiden Mahmud Ahmadinejad. Nah ini teman-teman, di situ saat ini suku Yahudi ini memiliki banyak sinagog ternyata di situ. Selain memiliki banyak sinagog, Yahudi Isfahan juga salah satu suku Yahudi yang sampai saat ini masih memegang teguh tradisi mereka ketika beribadah menggunakan pakaian khusus semacam jubah ya, yang namanya toyalisa itu. Nah ini disebutkan sangat jelas sekali ya, 1450 tahun yang silam oleh Nabi Muhammad SAW, bahwasanya Dajjal akan keluar dari tempat tersebut gitu kan. Padahal Nabi Muhammad SAW belum pernah ya, pada waktu itu masih Persia belum ditaklukkan. Persia ditaklukkan ketika zamannya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan diberitakan juga, diperjelas lagi bahwasanya Dajjal akan diikuti
memiliki pasukan 70.000 orang Yahudi dari kota Isfahan yang mereka menggunakan Toyarisa. Ini sangat jelas sekali. Dan sekarang memang kenapa saya ceritakan ini, karena memang sebagian dari kita beranggapan bahwasanya saat ini ketika konflik Israel sama Palestina ini seakan-akan Iran dan proksinya itu semacam pahlawan ya gitu kan. Suka nggak suka kita ini kan cuma netizen nonton ya. Dimana saat ini konfliknya selain Israel dengan Palestina, dimana ada Hamas di seberang, di tempat lain ada Iran dengan proksi-proksinya. Iran, kemudian ada pejuang Houthi, milisi Houthi di Yaman, dan kemudian di Syria ada pasukan Syria, kemudian di Lebanon ada milisi Hizbullah ya gitu kan. Yang jelas memang saat ini konfliknya seakan-akan sepertinya memang Iran berhadapan dengan Israel, sedangkan Dajjal ini sendiri kan beritanya adalah pemimpinnya bangsa Yahudi, rajanya bangsa Yahudi gitu kan, yang merupakan musuh besar nanti kaum muslim di situ, yang merupakan ujian terbesar manusia dari sejak zaman penciptaan Nabi Adam alaihissalam sampai dengan yaumil akhir. Ujian terbesar daripada manusia lah munculnya Dajjal. Kalau kita lihat justru malah kalau berdasarkan referensi yang ada, dokumen-dokumen yang ada tentang hadis yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, Dajjal nih saya yakin hampir 99% wilayahnya di Iran ya teman-teman. Dia akan kemunculannya di wilayah di salah satu kota di Iran. Karena memang kota Asfahan itu bersebelahan dengan kota Tus dan kota Naisipur yang memang merupakan region Khorasan gitu kan, yang ada di Iran gitu kan. Walaupun nanti di beberapa negara juga ada wilayah yang masuk kemudian dalam region Khorasan. Khorasan dulu belum merupakan negara, sekarang negaranya juga sudah terbagi di beberapa negara gitu kan. Dan justru sebenarnya kalau musuhnya Dajjal ini pun diberitakan dalam hadis bahwasanya yang paling kuat, yang paling sengit memerangi Dajjal nanti adalah kaum Bani Tamim ya teman-teman, yang saat ini kita belum tahu keberadaannya, tapi itu dijelaskan dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya kenapa aku sangat mencintai Bani Tamim gitu kan, dari kabilah Bani Tamim, karena memang ada 3 alasan gitu kan menurut dia. Pertama, karena aku mendengar dari Rasulullah SAW bersabda bahwasanya adalah dari umatku nanti yang paling sengit itu kan untuk memerangi Dajjal adalah keluarga daripada kabilah daripada Bani Tamim. Ini yang diberitakan Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah. Itu alasan pertama menurut Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Alasan kedua, karena kemudian kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya kemudian ketika ada tawanan dari bangsa dari Bani Tamim di rumahnya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW memerintahkan kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha untuk kemudian melepaskan tawanan tersebut. Dia mengatakan bahwasanya lepaskanlah itu karena dia dari keluarga Bani Tamim, dia dari Bani Tamim, sedangkan Bani Tamim sendiri adalah anak keturunan daripada Nabi Ismail alaihissalam. Itu alasan yang kedua. Dan alasan ketiga, ketika Bani Tamim membayar zakatnya, Rasulullah SAW berkata, sungguhnya inilah zakat daripada kaum kami. Nah itu 3 alasan itu tersebut yang membuat kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan bahwasanya beliau akan selalu mencintai Bani Tamim. Dan diberitakan di sini salah satu kalangan umat Rasulullah SAW yang akan selalu memerangi sengit Dajjal nanti adalah dari Bani Tamim. Yang sekarang kita nggak tahu nih, belum muncul. Yang muncul ini kan saat ini Iran dan proksi-proksinya. Iran sendiri bermain di belakang layar, kemudian ada sekutunya yaitu Syria, ada pejuang Hizbullah di Lebanon, kemudian ada juga pejuang Houthi di Yaman. Bukannya kita mengecilkan Iran dan proksi-proksinya dalam perjuangan ketika berkonflik dengan Israel, tapi yang jelas kita ini cuma bahas ini ya tentang sejarah, dokumentasi gitu kan, referensi yang ada di Al-Quranul Karim ataupun yang ada di hadisnya Nabi Muhammad SAW. Dari hadis ini sangat jelas sekali bahwasanya kemungkinan besar, bukan kemungkinan lagi, dipastikan bahwasanya Dajjal akan muncul yang dari region Khorasan, yang saya yakini itulah wilayah di Iran ya gitu kan. Walaupun banyak wilayahnya kan, ada yang di Afghanistan yaitu kota Herat sama kota
kota Herat, kota Balokh gitu kan. Di Pakistan ada kota Balochistan, kemudian di Uzbekistan dia ada Samarkand, kemudian di Tajikistan ada kota Merv gitu kan. Tapi yang mendekati prediksi saya yang betul-betul ini adalah kota Naisipur ataupun kota Tus yang bersebelahan dengan Iran ya gitu kan. Karena udah jelas nih teman-teman, hadisnya ngarahnya ke sono semua. Jadi teman-teman kalau sekarang juga banyak yang cerita Dajjal akan bertemu dengan iblis, mereka ada di segitiga Bermuda, mereka ada juga yang mengatakan dari Pulau Socotra, ada yang mengatakan Dajjal itulah Amerika, Dajjal besar dasar kecilnya Israel. Itu sebagai seorang muslim hendaknya kita kalau mau pengen tahu seperti itu ya referensi kita lah Al-Quranul Karim dan hadis Nabi Muhammad SAW. Oke teman-teman, gitu aja obrolan kita di pagi hari ini, semoga bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.